Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yaitu Bigur, bincang-bincang guru. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Hostnya ganti nih. Kemarin itu pria ganteng, sekarang ibu cantik. So imut deh ya. Perkenalan ya. Nama saya Arlita Nurhayati. Di sini saya ditemani dengan ibu siapa, Bu? Sri Mulyani. Oke, Ibu Sri Mulyani. Nah, seperti biasa ya, Bigur itu Bigur ya, Bidur. Bigur itu membahas tentang biografi seorang guru. Nah, dari sini kita akan tahu biografi Bu Sri ya. Kita langsung aja tanya ya. Gak usah nunggu lama-lama. Biar tahu Bu Sri ini sebagai apa sih di SMK Bina Kerja ini, Bu? Silakan perkenalkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arlita sudah mengundang saya di acara Bigur podcastnya SMK Bina Kerja. Ya, sama-sama. Di sini kita berbincang-bincang sebagai guru ya. Terutama untuk memperkenalkan diri, bukan memperkenalkan diri sebenarnya, menceritakan pengalaman kenapa menjadi seorang guru, kenapa bisa menjadi seorang guru, apakah itu cita-cita dari lama, cita-cita dari kecil, atau hanya pelampiasan atau tersesat sehingga jadi guru. Saya Sri Mulyani. Sebenarnya kalau dilihat dari keluarga itu emang turunan ya, turunan guru, ayah guru, nenek guru, kakek guru, bibi-bibi pun banyaknya yang guru. Keluarga besar guru. Iya. Tapi karena dari keluarga besar guru itu sebenarnya dari kecil saya tidak mau bercita-cita jadi guru, karena waktu itu melihat guru itu bukan susah, kayaknya kecil gitu kalau dilihat dari secara finansialnya gitu. Yang nggak pernah mau bercita-cita jadi guru, karena dulu lihatnya bahwa guru itu kalau misalkan dari sisi pendapatan itu sangat kecil sekali ya. Lihat ayah seperti itu gitu, jadi saya tidak mau jadi guru. Nah, cuman di perjalanan waktu, ketika ayah dan ibu saya menyuruh dulu itu memilih jurusan untuk kuliah di perguruan pun saya nggak mau gitu. Ditolak sama Saya nggak mau, malah dari SMP saya sudah bercita-cita itu pengennya ke SMK, tetapi pengennya ke SMK karena orientasinya dulu kalau dari SMK itu sudah mau langsung bekerja. Nah, sehingga dari SMP itu saya daftar ke SMK, meskipun itu ditentang oleh ibu terutama karena ya baru SMP ke SMK, kemudian dulu saya memilih SMK-nya itu yang di luar kota, langsung di luar kota itu di Bandung, sehingga ibu saya berat untuk melepaskan anak gadisnya itu untuk ngekos belajar di SMK. Dulu itu saya belajar di SMK Teknik Kimia Bandung, karena saya melihat ada saudara saya lulusan SMK itu sudah langsung bekerja sehingga tidak jadi beban orang tua gitu. Jadi udah cita-citanya dari sana, saya langsung ke SMK dan tidak pernah ada terpikirkan untuk menjadi. Jadi pikirannya udah masa depan, lulus sekolah dapat duit gitu ya. Setelah lulus SMK, entah itu emang tidak ditakdirkan untuk menjadi entah itu tidak ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang ingin saya impikan. Itu saya itu cita-citanya sebenarnya ingin menjadi seorang ingin menjadi seorang pekerja pabrik, pokoknya nama gitunya, pekerja pabrik dengan dengan jabatan yang tinggi, dengan salary yang gede seperti itu. Nah, cita-cita itu sebenarnya sudah
sudah mulai terlihat ketika setelah sekolah dari SMK itu saya langsung bekerja, diterima di STT di perusahaan di Subang, di Texmaco gitu dulu. Nah, ketika bekerja juga bekerja di sana juga saya sembari kuliah gitu. Jadi setelah lulus SMK saya kerja, tetapi setelah kerja itu saya tidak cita-cita itu tidak sampai di sana saja gitu. Jadi kerja tetapi sambil kuliah. Nah, kebetulan sekolah yang terdekat dengan pekerjaan saya itu adalah di STT Texmaco di Subang gitu. Nah, ketika di STT Texmaco Subang perusahaannya bangkrut, sehingga saya fokus setelah perusahaannya bangkrut saya fokus di kuliah di STT Texmaco. Berarti Ibu ada pengalaman di pabrik? Iya. Nah, selama berapa tahun tuh, Bu? Setahun. Itu cara ngebagi kuliah dengan kerja itu gimana tuh? Ya kan jamnya, jam kuliahnya kan pakai yang karyawan gitu, yang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kuliah karyawan itu kan menyesuaikan dengan kekosongan kita pada jadwal kuliahnya itu disesuaikan dengan jam kerja kita. Jadi tidak seketat kalau kita misalkan reguler. Nah, tetapi karena setahun itu di sini ya, kan tadi udah cerita tuh tentang Ibu dari lulus SMA, SMK ya. Akhirnya Ibu disetujui sekolah di luar daerah ya. Ibu kan berasal dari Sumedang ya. Terus Ibu kuliah sekolah dulu di Bandung. Nah, sekarang kuliah di Subang ya. Nah, setelah itu apa sih yang menjadikan Ibu seorang guru di sini tuh? Nah, dari sana setelah lulus juga saya tidak langsung waktu kuliah. Nah, waktu kuliah di semester akhir itu ayah saya tetap ayah saya dan ibu saya tetap menawarkan saya untuk jadi guru saja, meskipun saya sekolahnya bukan di pendidikan. Nah, ketika di semester akhir itu kan kuliahnya sudah tidak ada. Itu Ibu balik Sumedang Subang? Iya. Gimana? Kan waktu itu tinggal skripsi. Dulu skripsinya itu di Bandung, penelitiannya ada di Bandung. Kemudian sudah tidak ada jam kuliah, saya fokus ke skripsi. Nah, di sela waktu itu pun saya ditawarin mengajar di salah satu SMK di Sumedang, SMK swasta di Sumedang. Nah, waktu itu saya ditawarin untuk mengajar karena yang kekosongannya itu adalah fisika. Jadi saya ditawarin untuk mengajar fisika. Jadi udah menjalur gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau, dulu juga fisika adalah mata pelajaran yang tidak saya sukai gitu ya. Nah, sekarang masih saya harus mengajar fisika, tetapi karena tantangan, kemudian juga emang jalurnya juga sekarang kan saya ngambil jurusannya teknik gitu. Setidaknya itu fisika itu adalah dasar-dasar dari teknik. Jadi bukan sedikit sudah menjalur sebenarnya untuk pembelajaran fisika, karena itu adalah dasar-dasar dari teknik itu ada di fisika sebenarnya. Sekarang ya Bu, saya mau nanya nih, selama menjadi guru, hal apa sih menghadapi siswa itu hal tersulitnya? Selama menjadi guru, hal tersulit menghadapi siswa itu adalah membangkitkan antusias siswa untuk mau belajar. Itu adalah hal yang sulit menurut saya, karena kalau misalkan untuk penyampaian materi ataupun mengenai kompetensi dasar dari misalkan fisikanya itu tidak terlalu sulit ya, karena kita sudah mempelajari itu. Kalau eksak ya dari dulu juga ya gitu-gitu aja gitu. Tetapi yang paling sulit jadi guru itu adalah sebenarnya bagi saya itu adalah untuk membangkitkan antusiasme murid untuk mau belajar di kelas saya gitu, untuk mau mengikuti
mengikuti pembelajaran di kelas saya dan berpartisipasi dalam pembelajaran itu yang paling sulit. Iya sih, memang kalau fisika itu ya saya rasain juga dulu. Apa sih ini? Kayak percobaan gitu. Giliran ngitung-ngitungnya, aduh. Pokoknya dari 30 siswa itu hanya 5 orang. Berapa persennya gitu yang mau mengikuti. Iya. Jadi tantangan terbesarnya jadi tantangan terbesarnya adalah menumbuhkan antusiasme siswa untuk mau untuk mau berpartisipasi dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, mau saja belajar, mengikuti apa-apa yang sudah kita rancangkan. Itu adalah sesuatu yang sulit bagi saya sampai saat ini. Dari awal saya mengajar itu 2005 sampai sekarang 2021, itu yang paling sulit menurut saya. Setiap tahunnya juga karakter siswa juga berbeda-beda ya. Lumayan ya Bu, berarti ada 17 tahun? Ada. Nah, Ada. ini buat para siswa yang mempelajari fisika, gak begitu sulit-sulit amat ya Bu ya? Iya. Bangkit, yang penting kita ada niat mau belajar aja. Mau belajar. Sebenarnya jadi karena mungkin di pikiran siswa itu sudah terplot juga susah, jadi ya kalau misalkan kita sudah awalnya berpikiran susah, itu ya akan susah gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikirannya terbuka atau tidak menganggap itu susah, insya Allah itu pun tidak akan susah. Pasti jadi mudah. Ya, pasti akan jadi mudah. Yaitu untuk membuka pikiran siswa bahwa sebenarnya fisika itu tidak susah gitu. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi tanpa menyadarinya bahwa itu adalah sebenarnya fenomena fisika. Nah Bu, ngomong-ngomong nih ya, Ibu sudah berkeluarga kan? Sudah. Punya anak berapa nih? 2. Mau tambah lagi nggak? Sudah deh. Nah, cara mengatur Ibu untuk mengurusi rumah tangga dengan kerjaan itu gimana ya? Berarti kita guru juga sebagai pekerja ya, sebagai meskipun kita memang disebut tanda-tanda tanpa jasa, tapi kan kita juga harus menomor satu keluarga Ibu ya. Gimana cara Ibu mengimbanginya tuh ya? Kewajiban sebagai seorang istri dan ibu itu adalah sebagai kewajibannya di rumah ya. Kewajiban yang terpentingnya itu adalah mengurus, mendidik anak-anak di rumah sebenarnya. Tetapi ini pun adalah jadi guru karena sudah berbelas-belas tahun, ini menjadi suatu kesenangan diri saya sendiri gitu, kesenangan diri saya sendiri bahwa ini menunjukkan ini loh saya itu gitu. Nah, untuk membagi waktunya tentu saya pasti prioritaskan adalah keluarga ya. Prioritaskan keluarga, di mana yang paling utama itu saya izin suami tentunya. Izin suami, kalau suami sudah meridhoi, memberkahi, insya Allah sih saya yakinnya kesananya pasti ada jalan saja. Nah, untuk membagi waktunya ya tetap saya pasti memprioritaskan keluarga, tetapi juga tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru. Tanggung jawab sebagai guru, tanggung jawab saya sebagai karyawan di SMK Bina Kerja. Jadi saya membagi waktunya ya dilihat jadwal yang dibebankan oleh sekolah untuk mengajar, aktivitas rumah atau tidak. Kalau misalkan ini sih, kalau sejauh ini sih saya rasa saya tidak ya. Yang penting sih sebenarnya ada kemauan untuk mau menjalankan kewajiban yang kita punya gitu. Sebagai istri ya kita laksanakan kewajibannya, sebagai orang tua ya kita laksanakan kewajibannya, dan sebagai seorang guru di SMK Bina Kerja pun saya laksanakan kewajibannya. Membagi waktunya yaitu ada strategi-strategi yang kalau misalpun dibicarakan gimana ya, pokoknya mah manajemen waktu aja gitu. Berarti Jadi kita juga belajar memanage waktu ya. Iya, jadi harus memanage waktu aja yang bisa dikerjakan sekarang ya harus dikerjakan sekarang, tidak dinantikan yang harus jadwalnya sekarang ya harus sekarang gitu. Kalau yang bisa nanti ya nanti gitu. Tapi kalau itu sebenarnya yang utama itu adalah memanage waktu ya, dan kemudian juga menentukan prioritas. Memanage waktu, menentukan prioritas,
eh, prioritas untuk mencapai tujuan dari kita gitu. Nah Bu, ngomong nih, Ibu kan ngajar tuh dari sebelum rumah tangga. Ya. Ketika sesudah berumah tangga, adaptasinya itu gimana tuh? Enggak ya, tidak jauh berbeda dari setelah sebelum berumah tangga, setelah berumah tangga, dan kemudian setelah punya anak juga nggak berbeda. Karena saya menyenangi pekerjaan saya, Menikmati gitu. ya. Saya menyenangi pekerjaan saya menikmati apa yang saya kerjakan, sehingga itu tidak menjadi beban buat saya gitu. Jadi mau segimana capeknya pun, karena emang ini adalah hobi saya, Yang dibayar? hobi saya, kesenangan saya. Meskipun di awal cita-citanya sebenarnya bukan menjadi guru, tapi setelah menggeluti beberapa tahun menjadi guru, ternyata ini adalah menjadi jiwa saya gitu, bahwa saya itu Jadi emang udah dapat chemistry-nya. udah dapat chemistry-nya. Jadi nggak ada bedanya waktu sebelum berumah tangga, setelah berumah tangga dan punya anak dua juga tidak ada bedanya. Senang-senang aja gitu melihat anak didik yang setiap tahun juga berbeda-beda karakternya, kemudian melihat anak didik yang setiap tahun ada aja lah yang membuat kitanya bagaimana, itu adalah kesenangan buat saya. Apalagi kalau misalkan melihat anak didik kita sukses ya, sudah melebihi dari kita gitu, ataupun pokoknya sukses apapun yang kita citakan oleh mereka tercapai, itu juga menjadi kesenangan bagi saya. Jadi pekerjaan itu jadi tidak berat buat saya, karena saya dimudahkan saja. Karena saya senang dengan pekerjaan saya. Ya, baik Bu. Ngomong ya, kita udah panjang lebar nih. Saya pengen tahu deh pesan Ibu untuk para siswa ini kayak gimana? Pesan untuk siswa-siswi saya, gini, kadang-kadang kita itu melupakan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan gitu. Sebenarnya awal dari kita melangkah itu adalah ketika kita punya apa yang kita inginkan. Nah, siswa itu kadang-kadang tidak ada kalau misalkan saya tanya, itu kadang-kadang dia tidak punya impian. Tapi benar, impian itu harus ada, karena itu adalah sebagai istilahnya adalah sebagai titik di mana kita akan melangkah gitu. Kalau kita cita-cita itu ada sebagai tujuan. Jadi kalau kita tidak punya cita-cita, kita nggak akan punya tujuan mau bagaimana. Nah, karena mereka tidak punya tujuan, sehingga belajar mereka juga menjadi asal-asalan gitu. Jadi sekolah itu sekolah gitu, malah tidak sekolah sama sekali, karena mereka tidak punya tujuan apa yang ingin mereka capai. Tetapi kalau mereka punya tujuan, saya yakin mereka akan bersemangat ke sekolah untuk mencari jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saya harapkan kepada anak-anak itu adalah tetapkan tujuan, tetapkan cita-cita apa yang ingin kalian capai setelah lulus dari sekolah. Itu harus ada cita-cita itu. Harus ada cita-cita. Nah, itu nanti akan menentukan rencana dan hal apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak punya tujuan ya, jadi sekolahnya ya by the way, karena kamu nggak ada target yang ingin dicapai. Harus ada planning, harus ada planning. Iya, jadi harus ada tujuan. Apakah mau kerja, apakah mau apa. Terus juga pesan dari Ibu itu adalah jangan pernah kalian mengucapkan hal-hal yang negatif untuk diri kalian sendiri. Gitu. Doa ya Bu. Ya, jadi jangan pernah kalian mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk tentang diri kalian sendiri. Contohnya, paling oke, saya mau keluar nganggur. Nah, itu sebagian dari ucapan kalian itu adalah setengahnya itu pasti kalian nganggur, karena kalian sudah berpikiran bahwa kalian akan nganggur.
gitu. Jadi secara tidak langsung di alam bawah sadar kalian bahwa kalian itu menginginkan kalian nganggur. Jadi setelah menetapkan tujuan, ibu inginkan bahwa kalian itu selalu berpikiran positif dan jangan berkata hal-hal yang jelek untuk diri kita sendiri. Positif Gitu. thinking ya, Bu, Harus ya? positive thinking, itu penting menurut Nah, saya. Bu, gini sekarang. Selama 2 tahun ini ya kurang lebih, kita kan mengalami pandemi COVID-19. Apa sih keluh kesah yang ibu rasain, ataukah ada min plusnya gitu gimana? Ya, ada sih sebenarnya di balik musibah itu pasti ada berkah juga sebenarnya ya. Bagaimana kita mensikapinya. Adanya pandemi COVID ini sebenarnya kita itu bukan dituntut ya, jadi lebih cepat untuk bergerak dengan perubahan yang ada. Iya, jadi maksudnya dengan pandemi ini kita itu kadang melihatnya hanya minusnya saja, itu tanpa melihat plusnya. Melihat minusnya emang perubahan yang biasanya secara kegiatan-kegiatan yang secara normal sebelum pandemi ini kita lakukan itu menjadi berubah, seperti halnya belajar, yang tadinya kita tatap muka setiap hari kemudian bercengkrama dengan itu langsung, itu menjadi tidak ada sama sekali, menjadi daring. Tetapi itu pun sebenarnya bukan alasan kita untuk menjadi tidak belajar ya. Nah, ini juga plusnya menurut saya adalah untuk meningkatkan tanggung jawab siswa tersebut, meningkatkan rasa tanggung jawabnya terhadap diri sendiri gitu. Kalau kamu tidak berubah, ya berarti kamu akan kalah gitu. Kamu akan kalah dengan keadaan, karena keadaan ataupun waktu itu tidak akan menunggu gitu. Jadi kalau berjalan ya harus berjalan gitu. Kalau misalkan situasinya seperti ini, berarti kita yang harus berubah gitu. Dan gini jangan banyak alasan gitu, karena emang situasinya sudah tidak sama. Kita tidak bisa menyamakan keadaan yang dulu dengan keadaan yang sekarang. Kalau misalkan kita menyamakan keadaan yang dulu, ya kita akan kalah dengan keadaan tersebut. Maka kita tidak akan sukses kalau seperti itu. Kalau misalkan bisa mengutip dari orang-orang yang sukses, orang-orang sukses itu dia tidak pernah menyalahkan keadaan gitu, malah dia memanfaatkan keadaan. Jadi bagaimanapun keadaannya itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bekerja. Kalau siswa berarti karena keadaan itu berarti tidak berhenti belajar. Kemudian untuk guru juga berarti tidak berhenti berkarya, mengajar. Bagaimana caranya tetap bisa mengajar anak-anak dengan situasi seperti ini, itu sebenarnya juga menjadi tantangan bagi kita. Kemudian kita juga menjadi belajar lebih banyak, yang tadinya tidak mengenal IT program-program apa, itu secara terpaksa kita menjadi tahu, jadi harus seperti ini, ada ini. Kadang lebih jauh siswa juga kan jadi seperti ini. Jadi emang sebenarnya belajar itu, kalau untuk siswa belajar itu tidak hanya harus emang di ruang kelas saja, belajar itu di mana saja. Tinggal itu kemauannya ada enggak, niat ya. Iya, kemauannya ada enggak. Sekarang itu belajar tidak hanya ada di dalam kelas saja, bisa di mana saja, asal kitanya mau atau enggaknya. Nah, itu mungkin ya pesan-pesan dari Bu Sri Lamina sebagai guru fisika. Ya, mungkin itu pesan-pesan dari Bu Sri Mulyani Esther. Ya, beliau backgroundnya itu dari sarjana teknik apa ya Bu? Metalurgi. Tapi beliau di sana jadi guru, menjadi panutan. Semoga pengajaran yang diberikan oleh Bu Sri menjadi bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh siswa-siswi. Buat masyarakat, siswa-siswi, guru-guru, staf semua SMK Bina Kerja Purwakarta, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke, sampai sini di channel Bincang-Bincang Guru SMK Bina Kerja Purwakarta.